Ya, halo teman-teman. Di video ini secara khusus saya ingin membahas nasib seorang Dikri Yusron yang penjaga gawang andalan dari Persik Kediri, yang dimana sejak membela Persik Kediri musim ini atau dalam satu musim ini dia sudah bermain sebanyak 25 pertandingan dan diantaranya 24 kali menjadi kiper inti, lalu satu kali menjadi pengganti, tepatnya di pertandingan ketika melawan Persita menggantikan seorang Miswar yang mengalami cedera. Ya, selama uh, membela Persik atau menjadi penjaga gawang inti Persik, Dikri Yusron musim ini sudah kebobolan sebanyak 37 gol dan 8 kali berhasil melakukan clean sheet dan satu kali menerima kartu kuning. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa performa seorang Dikri Yusron sepanjang musim ini seperti naik turun, jadi dia tidak bisa konsisten di level permainannya. Kita ingat bahwa di putaran pertama kemarin Persik Kediri masih memiliki dua kiper yang memiliki kualitas yang sama, yakni Kartika Aji dan juga Dikri Yusron. Dan praktis di putaran pertama kemarin Persik sering melakukan rotasi kiper, kadang Dikri Yusron yang menjadi inti dan kadang Kartika Aji yang bermain sebagai kiper inti dari Persik Kediri. Namun mendekati putaran pertama selesai, kabar mengejutkan bahwa Persik Kediri melepas Kartika Aji dan Kartika Aji pindah ke Persita Tangerang, dan di Persita Kartika Aji tampil sebagai kiper utama. Dan praktis Persik hanya memiliki seorang Dikri Yusron sebagai penjaga gawang utama. Di putaran kedua lalu atau di awal putaran kedua, Persik mendatangkan seorang Miswar Saputra yang diharapkan mampu menjadi backup seorang Dikri Yusron. Dan ternyata sepanjang putaran kedua kemarin Miswar Saputra hanya turun satu kali, dan itu pun tidak full karena mengalami cedera, dan babak pertama belum selesai seorang Miswar Saputra ini sudah digantikan karena mengalami cedera di tangannya. Lalu selain Miswar Saputra, Persik juga memiliki seorang Eko Saputro di posisi penjaga gawang dan juga Jiwa Herlando sebagai cadangan keempat. Dan Eko Saputro hanya bermain dua kali sepanjang musim ini, satu kali menjadi pemain inti di pertandingan terakhir dan satu kali menjadi pemain pengganti. Dan ya, performanya pun sama karena mungkin masih ini faktor soal mental, jarang mendapatkan menit bermain, dan ketika bermain pun Eko Saputro selalu kebobolan dalam dua pertandingan itu. Lalu untuk Jiwa Irlando, ya mungkin ini bicara soal mental karena memang Jiwa Irlando ini masih sangat muda, baru lulus SMA tahun kemarin, dan ya di posisi Persik dia hanya menjadi cadangan keempat. Lalu untuk di Grison, di mana di putaran pertama lalu ketika dia bergantian dengan seorang Kartika Aji, penampilannya sangat konsisten, sangat bagus. Memasuki putaran kedua pun juga cukup bagus, namun menjelang pertengahan putaran kedua sampai akhir putaran kedua, justru grafik penampilan dari di Grison ini merosot, dan puncaknya di dalam beberapa pertandingan terakhir Persik Kediri, di Grison gagal menjaga gawang Persik Kediri atau tetap menjaga agar clean sheet. Ya, di beberapa pertandingan selalu kebobolan, dan kebobolannya selalu lebih dari 2 gol, jadi 2 gol sampai lebih dari 2 gol. Dan puncaknya ketika bertemu dengan Bayangkara di Grison kebobolan 7 gol, dan efek dari match itu diisukan bahwa dia terlibat match fixing dan lain sebagainya. Jadi menarik sekarang bagaimanakah nasib di Grison, apakah diperpanjang ataukah diputus kontrak atau bagaimana. Media official Persik ketika ditanya soal nasib di Grison, dia tidak bisa menjawab dengan pasti. Dia hanya mampu menjawab bahwa saat ini manajemen sedang melakukan evaluasi. Jadi mungkin info tentang nasib pemain Persik, siapa yang dipertahankan dan siapa yang dilepas, akan diumumkan dalam waktu dekat, pun dengan nasib dari seorang Dikri Yusron. Ya, jadi ini adalah harapan saya pribadi. Jika memang Dikri Yusron diperpanjang di Persik, saya harap Persik juga mendatangkan seorang kiper baru yang kualitasnya sama. Jadi agar ada persaingan sehat di dalam Persik Kediri. Jadi ketika Dikri Yusron bermain jelek, ya dia harus diganti. Tidak bermain bagus atau bermain jelek, dia selalu menjadi pemain inti. Dan efeknya seperti kemarin, mungkin ya, ini mungkin dari pendapat saya pribadi ada faktor seperti meremehkan. Jadi bermain baik dan bermain buruk pun dia tetap bermain, dan hasilnya ya seperti putaran atau akhir dari putaran kedua kemarin. Ya, itu dia putaran kabar terbaru dari Persik Kediri dan juga mungkin dari nasib seorang Dikri Yusron. Patut kita tunggu bagaimanakah nasib dari seorang Dikri Yusron di Persik Kediri, karena memang di putaran kedua terakhir kemarin dia begitu banyak mendapatkan sorotan dari Persik Mania khususnya. Dan oke teman, jadi sekarang dari pemain Persik Kediri, dua yang sudah dipastikan pamit, yakni Miftahul Hamdi dan juga Irfan Bahdim. Dan ya kita tunggu saja bagaimanakah nasib pemain lainnya
di tim Persik Kediri, siapakah yang akan menggunakan kostum Persik Kediri untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.